Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk kali ini saya akan memberikan tutorial ya, caranya bagaimana kita ini mau ngecek aki bekas itu yang masih bisa dipergunakan ya. Yang pertama itu kita gunakan dop kayak gini ya. Jadi nggak usah pakai AVO, nggak masalah ya. Kita pakai dop. Nah kemudian kita pakai kabel. Jadi kalau masih gabung berarti selnya ini masih normal, gampangannya itu masih bisa diperbaiki lah ya. Kita cek, kita tes ya tuh ya, kayak gini ya. Nah gitu kita tes tuh, udah bersihkan ya. Ini aki bekas tadi di motor nggak kuat ya, kita perbaiki. Kemudian untuk cara yang kedua itu fisik ya, fisiknya ini nggak bergelembung ya, fisiknya ini nggak bergelembung, nggak melembung kayak gini ya. Jadi fisiknya itu masih lurus. Kemudian bagian sini ya juga masih lurus, ini saya masih lurus ya gini ya. Ya kemudian kita cokit ya, kita cokit kayak gini, kanan kiri ya, kanan kiri kita congkel seret ya. Nah kemudian kita ambil satu persatu tutupnya. Yang penting kita nih sudah mengecek ya, mengecek bagian akinya itu nggak bergelembung, nggak ada yang, pokoknya nggak bergelembung, nggak bocor ya, nanti bisa diperbaiki. Untuk perbaikan sebaiknya itu pakai yang, jangan yang sir ya, pakai yang air aki yang putih kayak gini ya. Ini bukan sir ya, ini biasa dipakai untuk ulang ya, isi ulang aki. Karena untuk menetralisir kondisi aki itu lebih baik yang kayak gini daripada yang sir. Kalau yang sir jangka waktunya itu pendek, sekarang bisa kira-kira 1 bulan 2 bulan akan rusak lagi. Biasanya kalau pakai kayak gini ya, itu lebih tahan lama. Nah kemudian kita suntik kayak gini. Untuk proses pengisiannya itu nggak perlu lama-lama, nggak perlu banyak-banyak ya, nggak perlu banyak-banyak. Untuk satu sepet ini dipakai 2 lubang, jadi cukup 3 sepet dipakai untuk 6 lubang ya, kayak gini. Nanti setelah itu kita solder untuk bagian penutupnya ya, supaya lebih rapi ya. Soldernya kita tancapkan dulu. Masih 2 yang belum disepet, belum dikasih air maksudnya. Nah kemudian setelah itu nanti kita tes pada motor setelah kita isi air aki ya, kita tes pada motor. Karena lumayan ya, kalau ini kita ini bisa memperbaiki, minimal bisa laku 50 ya. Kita beli 10.000, kita jual 50 ya. Kayak gini.
tutup yang rapat ya, jangan sampai nanti saat terjadi pengecasan di dalam motornya saat mendidih nanti cepot ya. Ini kayak gini aja untuk proses penutupan, kayak gini ya, seret. Cukup kayak gini aja. Usahakan yang rapat ya, betul-betul rapat supaya kena getaran sama kena apa itu mendidihnya air di dalam aki nanti tidak membuka ya kayak gini. Nah kemudian kita tes lagi untuk arusnya ya, strum. Jadi berapa tadi kan kecil ya, sekarang kita tes lagi ya. Nah, ini masih kecil ya karena belum dicas ya. Sekarang kita tes dulu posisi voltase ya, posisi voltase kita tes 11 ya, 11 volt, 40. Nah, sekarang kita tes sebentar ya, nggak usah lama-lama, kita tes sekitar 1 menit saja ya kayak gini. Kemudian kita cek voltasenya sekalian, voltasenya 16 ya, 16 ini karena ada casnya aki ini, kalau nggak ada cas nanti akan turun sesuai dengan kemampuan voltase pada aki ya. Ini pengecasannya nggak usah lama-lama, 5 menit cukup ya. Ya ini kita ambil ya, ini redup apa enggak ya. Nih, 13 ya, 13,2. Tadi kan 11, sekarang 13. Sekarang kita tes dulu ya, kita tes kemampuan pada aki ya, kayak gini ya. Kita tes tadi kan kecil ya, kita tes. Sekarang lumayan ya. Kita tes pakai kabel yang besar, agak besar ya. Oh, nah lumayan. Ini belum 5 menit ya, jadi kita tes 5 menit supaya aki nanti bisa lebih besar untuk tegangannya. 16.
Kita tunggu sebentar sampai 5 menit ya. Nah, ini sudah 5 menit ya. Sekarang kita coba pada motor. Kita pasang pada motor, nanti kuat apa enggak ya, hasilnya bagaimana. Nah, ini sudah terpasang. Sekarang kita coba untuk tekan tombol starter. Terus kita on kan, loh ya, normal. Nah, caranya kurang lebih kayak gitu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.